ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi sebenarnya mereka loh, coba ini kalimatnya kan, kamu telah ingkar setelah kamu iman. Berarti memang beriman, berarti memang Islam gitu loh. Meskipun setelah itu bukan kok kemudian kafir. Ini kan kalau setelah Islam kemudian gak Islam lagi itu kan namanya murtad. Kalau yang terang-terangan ya kan ada juga orang yang terang-terangan setelah masuk Islam kemudian terang-terangan keluar, itu disebut murtad. Nah yang ini tuh yang disebut kafir ini bukan yang kemudian terang-terangan murtad, bukan. Tapi tetap dia Islam, cuma yaitu tadi mengingkari beberapa perintah. Termasuk kemarin misalnya di Asbabun Nuzul ayat yang ke 58 itu ya, itu kan Asbabun Nuzulnya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri itu kan dibilang bahwa ayat 58 ya, yang ada yang menghina Rasulullah itu loh, yang meragukan keadilan Rasulullah, itu kan Asbabun Nuzulnya ayat itu berkenaan dengan peristiwa ketika seseorang yang bernama Ibnu Zul Khuwaisirah dari Bani Tamim itu merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang, yang mungkin kurang banyak atau gimana ya kan, sehingga lalu dia merasa bahwa itu yang dulu pernah saya ceritakan, ada yang Rasulullah, Muhammad, yang adillah kamu itu. Lalu Rasulullah menjawab, berkata kepadanya, kepada si Ibnu Zul Khuwaisirah ini, celaka kamu, siapa yang akan berlaku adil jika diriku tidak berlaku adil. Ya, itu diceritakan dalam kitab Lubabun Nuzul di halaman 105 itu. Nah, di situ dijelaskan gitu. Jadi sampai ada yang mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah dibilang berlakulah adil wahai Muhammad. Lalu kata Rasulullah, lah, kalau saya saja dianggap tidak adil, lalu siapa yang lebih adil dariku? Nah, ini menunjukkan bahwa di kalangan Rasulullah itu tidak hanya Islam loh ya, tadi itu. Dia ikut perang. Nah, jadi bukan hanya klaim seperti orang sekarang, yang penting syahadat terus pasti masuk surga. Ini bukan hanya syahadat loh. Bukan hanya sholat ya. Bukan hanya puasa dia. Dia ikut perang bersama Nabi, membela agama. Membela agama, perang. Mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran. Gitu itu loh. Hanya karena satu dua hal, itu ketinggian derajatnya itu loh bisa protol semua sampai ke level munafik. Dan munafik di dalam ayat yang sedang kita baca sekarang, gitu, di ayat 66 ini, mereka kan beralasan begana begini. Ketika misalnya mereka mengolok-olok Rasul atau apa, lalu mereka bilang, itu tadi kami hanya nal'ab wa nakhud, kan gitu. Kami hanya bercanda kok kemarin itu. Loh, kata Allah, loh kamu kok bercandain ayat-ayat Allah, bercandain Rasul kamu. Kamu alasanmu saja itulah tak tadiru, jangan kamu alasan qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kamu itu memang benar-benar sudah ingkar. Memang dulu kamu pernah
beriman, tapi dengan caramu, dengan sikapmu, dengan ucapanmu, itu kelihatan betul kalau kamu itu sebenarnya sudah termasuk orang-orang yang mengingkar. Jadi kafartum itu ingkar. Termasuk mengingkari keadilan Rasulullah. Padahal ya tetap sholat. Tapi di sini disebut sebagai kafartum. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Karena jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengadab yang lain. Kenapa? Ya karena bi'annahum kanu mujrimin. Nanti ada yang dimaafkan ya dari mereka yang kemudian sempat terlibat munafik tapi taubat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa meskipun dia pernah ingkar, asalkan bertaubat ya dimaafkan. Artinya kita punya optimisme ini. Apa optimismenya? Seandainya kita ini suatu saat terjangkit penyakit nifak, nang segera sadar, nang segera tobat. Itu yang terpenting. Karena masih ada peluang untuk menjadi baik. Peluang untuk perbaikan, improvisasi. Gitu. Nah ini yang, jadi kalau sampean dan saya, yang pertama harus sadar bahwa penyakit nifak ini sangat bisa menjangkit siapapun. Jangan kemudian merasa seperti yang ceramah-ceramah sekarang ada itu, seolah-olah kalau sudah syahadat itu sudah pasti masuk surga. Jangan itu dulu. Ayo kita pakai pendapat bahwa belum tentu orang syahadat pasti masuk surga dulu. Supaya apa? Kita lebih teliti dalam mendeteksi penyakit nifak ini. Nah, begitu kita sudah sadar bahwa kita bisa jadi terjangkit penyakit nifak, maka harapannya adalah akan tumbuh ikhtiar dan effort yang sungguh-sungguh untuk mencari obat kesembuhan dari penyakit nifak. Karena kalau belum sudah dibentengi oleh GR, bahwa pertama kalau sudah sadar sudah pasti masuk surga, itu aja udah bikin orang sok suci kan. Yang kedua, seolah-olah kita nggak akan kena penyakit munafik, itu hanya untuk orang dulu dan sebagainya. Begitu kita punya pemahaman itu, ya nggak ada keinginan untuk kemudian sembuh dari penyakit munafik. Lawong merasa sakit aja ndak. Gitu. Jadi harus diawali dulu dari kesediaan kita untuk merendah, kesediaan kita untuk membuka kemungkinan bahwa kita itu bisa jadi sedang kena penyakit munafik. Dan itu bisa dimulai dari apa? Tidak malu, tidak merasa gengsi untuk diingatkan. Nah, kadangkala tuh lor, kita itu ya mungkin karena sudut pandang yang subjektif, sehingga kita tidak mampu mendeteksi sifat nifak kita. Maka supaya tidak gengsi, karena gengsi nanti bikin orang kemudian tidak melakukan evaluasi, maka biar supaya evaluasi, kita harus tidak gengsi. Biar tidak gengsi, karena kadang kita itu sempit sudut pandangnya sehingga nggak nemukan penyakit nifak, maka biar ketemu, hilangkan sifat gengsi dengan aktif minta saran. Aktif minta dievaluasi. Jangan malah ketika dievaluasi marah. Gitu loh. Termasuk itu. Jadi aktif minta. Gimana cara Gus cara minta evaluasi? Ya sampean minta kepada orang sekitar. Orang-orang yang sampean kenal. Saya ini kok kira-kira kena penyakit nifak enggak ya? Karena perilaku saya begini-begini. Jujur loh tapi itu. Cara lain adalah dengan cara ikut ngaji seperti ini. Tiap hari kita akhirnya dievaluasi. Tetapi syaratnya ngaji seperti ini pun
ketika kesinggung itu jangan lari. Tetap makan tuh untuk kebaikan kita sendiri, obat itu. Karena memang obat dimanapun ya nggak enak. Karena memang kemudian membantu sel darah putih untuk memerangi penyakit. Nah itu. Nah selain ngaji, sampean juga biar sering diingatkan, sering dapat watawasau bil haq, watawasau bis sabr, maka punyailah lingkungan atau entitas yang benar-benar kritis. Artinya yang benar-benar lingkungan itu hari-harinya itu saling mengingatkan. Sehingga kita dibantu untuk menemukan penyakit, didukung untuk sembuh dari sakit. Cara lain adalah dengan sampean punya guru, punya pembimbing hidup, yang kemudian sampean itu jembar hatinya untuk selalu dibimbing, diingatkan. Nah itu beberapa tips yang menurut saya, kalau bukan menurut saya ya, tapi menurut dasar-dasar Quran kayak wagunu ma'asodikin, jadilah dan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, sotik, benar, supaya apa ya? Supaya saling mengingatkan tadi. Surat Al-Asr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu adalah orang yang saling mengingatkan dalam sabar dan dalam hak. Itu satu di antara kriteria orang yang tidak rugi. Kan semua orang innal insana lafi khusr illa, kecuali semua orang rugi kecuali ladzina amanu wa amilus sholihat, dan yang terakhir itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi bukan tadi kan menurut saya enggak, menurut Al-Qur'an itu. Bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak kena penyakit nifak, satu di antaranya itu saling bertawasau. Bi'annahum kanu mujrimin, karena sungguhnya mereka orang yang berdosa. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik itu, begitu itu dalam kelompok mereka kadang gabung. Sebagian itu sebenarnya ya bagian dari yang lain, mereka saling menguatkan di dalam kemunafikan. Tapi ingat loh ya, penyakit nifak itu tidak kentara. Tidak kentara. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri nanti ada. Kamu tidak tahu mereka loh Muhammad. Kamu tidak tahu mereka. Hati-hati ini. Hati-hati benar. Kamu tidak tahu mereka, kata Allah. Kami yang tahu mereka. Lah bagaimana Nabi Muhammad tahu? Ya ketika Allah memberitahu. Ya. Karena apa? Kenapa sampai Nabi Muhammad tidak tahu? Karena saking ininya, saking pinternya orang-orang munafik itu covering gitu. Lahirnya ya pinter baca, ya kalau sekarang gitu ya mungkin ahli tafsir, ya gitu-gitulah. Bahayanya itu. Nggak kelihatan. Nah ini kan kalau Nabi Muhammad saja tidak tahu kecuali Allah yang memberitahu itu. Apalagi kita tuh, bukan untuk melihat mereka, ya itu. Coba dibaca di surat Al-Isra, coba surat Al-Isra ayat 47, kalau nggak salah itu ya. Coba kalau satunya lagi. Pak yang belum baca monggo. Izin kasih tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata,
kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi ketika ada yang berbisik-bisik terhadap Rasulullah dan sebagainya, itu Allah yang memberitahu. Awalnya tidak tahu itu di belakang Rasulullah itu apa, ada orang-orang yang eh, ternyata ya begitu berbisik-bisik, kasak kusuk di belakang gitu. Itu kan awalnya dulu orang-orang kafir gitu ya. Tapi di kalangan orang beriman sendiri kemudian ketularan hal yang semacam itu. Ya. Nah, kembali ke ayat yang kita bahas di sini. Jadi satu di antara ciri mereka itu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka selalu menyeru kepada yang mungkar dan mencegah dari ma'ruf. Misalnya menyeru kepada yang mungkar. Ya, mereka misalnya mengajak kepada kasak kusuk, ngobrol sini, ngobrol sana, ngerasani kegiatan-kegiatan orang beriman, bahkan ngerasani Rasulullah sendiri. Ini kan mengajak kepada kemungkaran. Lahirnya nggak terlalu mungkar banget, bukan kok kemudian ngajak nyembah berhala atau ngajak apa, enggak, ya kasak kusuk itu termasuk mengajak kepada kemungkaran. Lalu mencegah dari yang ma'ruf. Ma'ruf itu antara lain berangkat perang, berkorban, bersedekah. Lalu kasak kusuknya adalah jangan nanti kalau kamu bersedekah gimana kamu? Kamu nanti apa nggak ingat toh? Kamu masih banyak kebutuhan bla 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 bla. Nah, itu satu di antaranya adalah wayanhauna 'anil ma'ruf. Kenapa? Karena selanjutnya tuh kalimat selanjutnya wayaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangannya. Kalau istilah di Jawa dulu, di Jawa tempat saya, tangannya digewegeme, tangannya digewegeme. Kanggo itu istilah untuk orang yang seperti apa? Hah? Istilah untuk orang yang seperti apa? Tangannya digewegeme. Pelit. Nah, pelit. Itu. Tangannya digewegeme. Dijak iuran yang ngecowopos. Untuk apa gini, untuk apa? Padahal dia nggak iuran. Itu. Ayo kita iuran untuk ini. Ayo kita saweran untuk kegiatan ini. Belum baru kegiatan, baru diskusi itu sudah gitu. Sudah banyak omongnya, padahal nanti ketika saweran ya nggak keluar. Nah itu. Nah yang kayak gini bukan orang kafir, tapi orang-orang di dalam. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Nah ini bahwa sungguhnya orang munafik itu bukan orang kafir, tapi orang yang fasik. Orang yang beriman sebenarnya lahirnya, tapi ibadahnya fasik. Sholat dengan malas, bersedekah dengan terpaksa. Kemarin itu loh, ayat-ayat sebelumnya itu kan, iya kan? Bagi yang sudah mengikuti awal ya. Jadi mereka sholat pun dengan malas, kemudian mereka bersedekah pun dengan terpaksa, wahum karihun, kan itu kemarin. Itulah. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, ayat 53 kemarin. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Tidaklah mereka itu datang untuk sholat kecuali dengan malas. Tidaklah mereka itu bersedekah kecuali dengan terpaksa. Ayat 53 itu. Nah itu satu di antaranya. Itu yang disebut fasik. Jadi mereka sholat loh ya, itu tadi. Wala ya'tuna sholata illa kusala. Siapa yang ngomong gitu? Bukan menurut Gus Glory, menurut Allah. Itu satu di antara cirinya. Maka wa'adallahul munafiqina wal munafiqatil wal kufara naro jahannam khalidina fiha. Maka kata Allah, Allah menjanjikan untuk orang munafik laki maupun perempuan dibarengkan dengan orang kafir jadinya. Nanti di akhirat naudzubillah min dzalik, di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Bahkan orang munafik tidak hanya dimasukkan neraka,
tapi dimasukkan neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Nal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sebelah minan. Ya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Orang-orang munafik itu enggak mingkem cangkemnya kalau tidak disiksa. Sudah cukup bagi mereka jahanam itu. Mereka akan kekal di dalamnya. Ya, makanya penting bagi kita untuk menyisir perilaku hidup kita supaya tidak terlibat penyakit nifaq. Oh, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan ini, Gus, ya, antara munafik dan kafir, ya, kayaknya bobot apa ya, dari pengingkaran tuh atau kita tuh lebih berat menghadapi orang munafik daripada orang kafir, ya, Gus, ya. Kalau kafir kan udah jelas seperti itu, tapi kalau munafik tadi kan casingnya seperti apa, tapi hatinya seperti apa. Apa seperti itu, Gus? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ketika kita bicara munafik ya itu akan sangat pas kalau kita bukan untuk melihat orang lain ya, tapi lebih kepada sorotan kepada diri kita gitu. Karena memang sangat, ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, jika Nabi Muhammad saja, nanti ada itu, wahai Muhammad, jangan kamu terperdaya oleh mereka. Cara bicara mereka itu sangat mengagumkan, manis, bahkan disebut dalam Quran itu disebut seperti kayu yang bersandar, disandarkan. Jadi kayu yang disandarkan itu maksudnya ya pokoknya landai, bagus, menyenangkan. Kalau mereka ceramah juga gitulah. Itu. Lalu pengetahuan agamanya juga mungkin tinggi. Nah, tetapi itu menunjukkan bahwa betapa susahnya mendeteksi penyakit nifak itu. Nah, daripada kita sulit-sulit mendeteksi itu pada orang lain, akan lebih mudah kalau kita mendeteksi pada diri kita sendiri. Karena kita kan tahu hati. Kan munafik itu kerjaannya di dalam hati. Meskipun ciri lahir juga ada. Seperti misalnya sholat dengan bohong. Itu kan jelas ciri lahir yang bisa dideteksi. Ingkar janji, dipercaya khianat. Itu ciri lahir. Bisa kita ngelihat orang lain yang kayak gitu berarti munafik. Tetapi ciri munafik yang nggak bisa kita lihat di orang lain. Itu kan misalnya sholat dengan malas. Dia kan tetap sholat. Kita kan nggak tahu malas atau enggak. Berarti ini yang paling pas untuk nyoroti diri kita sendiri. Kita yang paling tahu kita itu malas atau enggak kan kita yang paling tahu. Nah kalau kita sedang malas berarti kita sedang terlibat munafik. Atau di ayat lain disebutkan juga mereka itu suka ria'an nas. Ria. Nah yang tahu ria ini kan kita sendiri juga. Maka kita sendiri yang paling bisa mendeteksi munafik nggak kita ketika kita beramal ingin dilihat orang. Lalu tadi itu, kemudian mereka juga wala yunfiquna illa karihun. Tidaklah mereka berinfak kecuali dengan terpaksa. Nah, yang tahu diri kita terpaksa kan kita sendiri. Sehingga sekali lagi, meskipun munafik atau deteksi pisau deteksi ini bisa kita pakai untuk melihat orang lain, tapi yang paling pas ya memang untuk mendeteksi kita sendiri. Apakah ini munafik atau tidak, supaya kita segera bisa berobat. Kalau ternyata ada simptom atau gejala-gejala bahwa kita munafik, nah segera berbenah, itu pundi carane waras niki. Pergi ke dokter. Nah kayak gini nih sampean sedang pergi ke dokter ini. Sedang berobat, diperiksa satu-satu. Pak Jo, gimana? Kadang masih ada nggak ketika akan berangkat sholat dengan malas? Oh ya Gus, ada. Nah ini jujur. Maka kemudian obatnya ini Pak Jo, tolong diminum ya, nanti dibelikan di apotek. Apa obatnya?
Ini loh, Mas Wahyu maju. Gimana Mas Wahyu? Ini loh Gus, kepala saya pusing. Pusing pas kenapa? Pusing pas mau marah. Wah. Nah, berarti kan obatnya wal kadhiminal itu. Jadi memang harus jujur, terutama dalam mendeteksi diri. Nah, ya, ciri-ciri dalam Al-Quran itu kita pakai untuk mendiagnosis penyakit nifak dalam diri kita sendiri terutama. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Gus, izin tanya Gus. Waalaikumsalam, Bu Gumala, silakan. Kalau kita nih kan belajar ini, Yeah. kena mental gitu Gus, setiap ayat per ayat. Nah, tapi memaksakan diri untuk berusaha menyimak, mendengar, tapi down, mencoba lagi. Apakah itu termasuk eh, munafik juga atau bagaimana Gus? Terima kasih. Itu termasuk bagus Bu Gumala. Itu bagus Bu Gumala. Itu baik. Justru itu yang memang kita butuh. Bukan hanya Bu Gumala. Saya pun ketika membacakan ayat itu sering kantem itu. Kena mental, kena ulti, ya deal gitu. Kena, waduh saya ini. Gitu loh. Tapi ya kita kemudian berusaha lagi. Besok kita mencoba lagi. Deal kena dosa ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bertaubat lagi, mencoba lagi. Memang begitu. Makanya Rasulullah begini, Bu Malam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hadis itu. Hadis sahih ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi mi'ata marra fi kulli yaum. Hai orang beriman, hai Kumala, hai Glory, hai Jo, hai Muhammad, hai Atep, hai siapapun kamu yang beriman, kamu itu bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Karena aku, kata Rasulullah. Rasulullah itu, karena aku itu tiap hari bertobat 100 kali dalam sehari. Dalam sehari itu 100 kali. Berarti kan 100 kali juga Rasulullah itu melakukan evaluasi diri. Nah, kita yang tidak Rasul, tidak Nabi, yang tidak dijamin diampuni, yang tidak dijamin surga. Lalu kalau kita tidak mau evaluasi, ya apalagi kemudian dinina-bobokkan oleh ceramah-ceramah, tidak apa-apa, yang penting kita sudah sujud, pasti masuk surga. Repot nanti. Gitu loh. Makanya banyak-banyak hasibu. Alhamdulillah kita punya forum ngaji kayak gini, Bu Gumala, yang tiap hari diulti terus ini. Dia enak kayak gini. Kan nggak bisa mengulti diri sendiri karena kadang nggak teliti, kita diulti bareng-bareng pakai ayat Al-Quran tiap hari. Makanya ayo, saya kenal. Sehingga tidak apa-apa. Aduh saya kena munafik ini. Astagfirullahaladzim. Itu pentingnya kita beristighfar tiap hari. Ya karena begini. Karena memang ya kita manusia biasa ya. Manusia biasa yang kata salah satu qaul itu disebut al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya al-khata'. Khata' itu salah, wanisian dan lupa. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga kemarin udah keliru, bertobat, oh kok keliru lagi. Memang begitu. Nah, apalagi yang suka melupakan, lupakan. Kan memang ada botuna, bocah tua nakal. Kita makin tua, makin nakal ini. Makin suka lupa ini. Nah, jadi nggak apa-apa, itu bagus. Bagaimana? Intinya adalah kita sabar. Makanya kan dalam surat Al-Asr itu kan selain watawasau bil haq, kita saling mengingatkan dengan hak. Berarti dengan hak itu dengan dasar Qur'ani, nggak jangan dengan dasar menurut Syekh Juwarno, menurut saya enggak, dengan dasar Quran aja. Itu berarti dengan hak. Tapi selain dengan hak, dengan dasar yang benar kita saling mengingatkan, itu juga dengan sabar. Nah, itu. Makanya saya punya quote itu, ayo sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Itu nanti insya Allah mudah-mudahan ya makin hari kemudian kita penyakit-penyakit nifak itu makin terkikis gitu. Dengan latihan terus gitu. Hari ini malas gitu berangkat sholat, paksa saja wis paksa saja. Enggak apa-apa. Hari ini masih agak malas-malas dikit, enggak apa-apa. Paksa saja.
Itu karena memang sesuatu itu kan kadang harus pertama terpaksa, lalu terbiasa, lalu bisa, kemudian luar biasa, loh, gitu. Ayo. Oh Mohon ya, maaf, Gus. Mau ah, nanya, Gus. ya Bu Mesti. Nggih. Gus, ini tema hari ini kan seandainya orang minum obat itu obat yang paten gitu. Ya, Ah, kepengennya saya, bisakah kalau kita minum obat sekali aja, intinya kan kita kurang, kadang-kadang masih ada kambuh lagi. Bisakah tema hari ini itu nanti di kajian Jumat itu diulangi lagi, Gus, seandainya ada yang belum mendengar gitu, belum ikut Zoom, biar bisa. Soalnya tema hari ini tuh sangat bagus sekali gitu loh, Gus. boleh. Nanti diingatkan ya, karena saya Oke. juga mahalul khotok wanisian, lupa kadang. Soalnya sangat bagus sekali tema hari ini tuh. Supaya yang nggak ikut Zoom itu bisa mendengarkan gitu loh, Gus. Ya, nanti Mas Wahyu bisa mengingatkan itu Mas Wahyu. Yang nggak ikut Zoom itulah Mas Wahyu. Ya, Gus. Oke, Ya, makasih, Gus. oke, makasih Bu Mesti. Insya Allah. Jadi memang ya, bahkan yang sudah mendengarkan pun nanti harus didengarkan lagi. Nah, Seneng. kenapa? Iya, karena fabi ayyi ala irobbikumatu kadziban itu diulang-ulang itu ya biar mantep. Saya punya istilah gini, kita ngaji, kita beribadah itu harus pakai filosofi paku. Filosofi paku. Ini teman saya itu filosofi paku itu gini. Paku itu kalau ditancapkan cuma di palu sekali teng gitu, ya nancep cuma nggawir banget, nggawir, tahu nggawir? Kadang mental, Gus, kalau Nah, sekali. iya. Nggawir itu tahu nggawir? Nggawir itu bahasa Indonesianya apa ya nggawir itu? Nancep dikit tok itu loh, dan rentan untuk lepas itu namanya apa bahasa Indonesianya itu? Nggak ada kan? Goyah kali, Gus. Oh, kalau goyah itu kan bisa jadi dalam tapi masih goyah, bukan? Ini cuma nancep dikit gitu loh, sehingga apa? Kawil-kawil. Berarti sekedar Masa bahasa Indonesia gawil-gawil? Ayo, enggak ada. Memang bahasa Jawa itu luar biasa. sekedar. Gawir itu coba nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau pelajaran cuma sekali teng gitu, yang gawir. Maka filosofi paku itu dipaku dengan cara yang sama, di tempat yang sama, berulang-ulang sampai menancap. Jadi kalau sampean tak ajak bicara Allah, bicara akhirat, bicara keimanan, bicara tuntutan Allah, itu terus biar nancep tuh. Memang Quran isinya ya itu-itu saja. Jangan mau dibisiki setan kemudian, itu aja. Ya memang itu aja. Apalagi coba Quran. Nggak baca mulai Al-Baqarah sampai Anas. Ya wis memang begitu. Al-Fatihah sama Anas. Wis begitu. Nah, fungsinya kenapa? Karena setan juga tiap hari ya itu aja yang disesalkan ke sampean. Apa coba setan yang diajakkan ke sampean? Iklannya apa coba? Iklannya apa ke sampean? Diajak suka apa? Diajak berburu apa? Ampun. Ya kan situ aja. Tapi Duniawi. kenapa sampean nggak pernah itu aja setan kamu itu? Nggak pernah gitu sampean. Kan ya kan? Oh, kan gitu. Makanya ini sebagai iklan tandingan. Sekaligus menancapkan paku dengan palu yang benar tadi. Ya. Jadi ayo kita sabar di sini itu. Doakan saya juga sabar, biar punggung saya juga nggak sakit duduk lama-lama kan gitu. Sampean juga sambil ngantuk-ngantuk itu nggak sampai tidur karena sambil ngelayek kan sebagian besar, tapi tetap dengerin gitu kan. Makanya ada yang pakai tip gini sebelum kajian itu tidur 20 menit katanya gitu. Itu ada yang pakai tip gitu. Itu nggak tahu apakah Mujarab itu, Bos. mujarab apa bablas itu. Alhamdulillah mujarab. Jadi akhirnya pas ngaji katanya biar melek gitu. Bisa ditiru itu. Tapi kan buat WIB yang bagian barat banget tak bisa. Karena begitu selesai subuh sudah pas waktunya.
Tapi kalau kayak kita Wita ini masih ada jeda waktu 40-an menit. Itu pun kalau bulan-bulan tertentu, kalau bulan lain sudah mepet. Apalagi kalau Papua sana tidur 1 jam pun belum mulai kan setelah subuh kan. Nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi agar kita tetap keep alert gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berfaedah. Allah merahmati kita, menyabarkan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Al-bala wal waba qad hastina min al-jinni wa syaitan. Rabbana atina Rabbana amana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi Anta wa la fasana kama talimna Rabbi a'udzu min syaitan wa bika rabbi yahdurun nafsa Allah ta'ala na rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yatatil qatil amtar wa yatatil Allahumma afri alaina sabra sabidi wa nana fansana kum kafiran Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabbakum A'udzu billahi min syaitil bala wal badar syaqasil qudha syamatatil adam wa nasallikal huda wa taqwal qur'an Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وَجَعَلْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.